Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita melanjutkan nih untuk mencari TWS budget terbaik di pertengahan tahun ini dari yang kita udah review semuanya. Oke, hari ini ada dua TWS yang unggul nih. Serius. Ada Buds Moser dan ada juga Soundpeed True Engine 3 SE versi baru. True Engine. Pak, Bapak bukannya udah jadi pendukung Filthy One Light ya? True Filthy One. Gimana sih? Nggak serius nih, nggak konsisten. Ya udah, langsung aja masuk ke videonya. Halo bro, kita mau giveaway 10.000 subscribers. Total hadiahnya nggak main-main, 7,5 juta rupiah. Untuk cara dan ketentuannya, pantengin aja di Instagram @bongkarbro. Event ini didukung oleh Ego Indonesia. Kita mulai dari harga. Untuk Soundpeed True Engine 3 versi baru ini, kita waktu itu dapat di toko online hijau tuh 495.000. Nah, kalau untuk si Buds Moser, karena dia udah bukan harga promo, dia sekarang di 499. Ya, beda 4 ribuan doang sih. Kalau untuk kelengkapan, keduanya bisa dibilang hampir sama. Dalam arti yang pasti, selain earbuds dan casingnya, kalian dapat juga kabel chargingnya, yang keduanya udah tipe C. Dapat juga 2 ekstra ear tips tambahannya. Tapi nih, untuk True Engine 3 SE, dapat juga yang satu pasang foam ear tips dari Comply. Untuk build quality, keduanya sih bisa dibilang berbahan plastik, tapi udah kokoh kok. Kalau kita ya misalkan lihat secara case-nya secara simple sih, kerasa memang agak kayak si Soundpeed True Engine 3 SE itu agak lebih tebal gitu. Astaga. True Engine. Salah exit ya mana? Intinya kalau tutup case-nya nih buat kedua TWS ini sama, gampang ketutup sendiri. Seperti itu. Tapi buat keduanya untuk portable sih udah lumayan ya, dalam arti kita bisa masuk kantong atau bisa masuk tas, ini udah cukup nyaman. Walaupun memang si True Engine 3 agak kerasa lebih gede dikit, sedangkan si Buds Moser lebih langsing. Kita ke desain case-nya deh. Untuk Soundpeed True Engine 3 SE sih memang kerasa kayak ada lebih effort ya, dia sampai ada tulisan Soundpeed, dan untuk port tipe C-nya ada di belakang. Di sini juga ada lampu indikator pada saat sedang ngecas. Kalau untuk Buds Moser dia kelihatan lebih simple, jadi ya hitam aja polos gitu, nggak ada menandakan dia tuh dari brand mana. Dan untuk portnya sendiri dia ada di belakang juga. Untuk lampu indikator ya bisa dibilang sih Buds Moser untuk di luar nggak ada lampu indikator sama sekali ya. Tapi buat keduanya ketika dibuka memang langsung kelihatan di tengah-tengahnya ini ada lampu indikator. Dan buat keduanya sama, ada 4. Langsung kelihatan nih, untuk earbudsnya sangat berbeda bentuknya. Masih tipe kacang ya untuk keduanya. Cuman kalau si Buds Moser tuh kayak dia punya ekor. Keduanya sama, berbahan plastik dengan touch sensor untuk sistem kontrolnya. Nah, kalau kita lihat ke desain sih, saya lebih suka True Engine 3 SE karena dia ada yang plastik transparannya itu, jadi dual drivernya kelihatan. Ya, kalau bisa dibilang Buds Moser sih tetap dia punya keunikan tersendiri ya, terutama di ekornya. Intinya kalau untuk build quality dan desain, saya milih True Engine 3 SE. Flang. Buat ketahanan terhadap air nih, kedua TWS ini dia sama, IPX5 water resistant. Jadi kalau hujan kecil atau cipratan air ataupun keringat dia udah bisa nahan. Tapi kalau untuk fittingnya kayak gimana? Kalau dari pengalaman saya, keduanya sudah cukup baik untuk menahan di telinga. Jadi dalam arti dia nggak mudah lepas kok. Mau saya pakai pada saat lagi baring, saya jalan, saya lompat-lompat, saya geleng-geleng, masih nahan di telinga. Kalau buat dipakai olahraga kayak gimana nih? Ya selama nggak yang ekstrim, masih bisa kok. Jadi kayaknya sebatas jogging gitu, kemungkinan kedua TWS ini masih bisa nahan. Kita ke sistem kontrolnya. Seperti saya bilang tadi, keduanya sudah menggunakan touch sensor. Dan buat keduanya lengkap. Selain play pause, kalian juga udah bisa untuk menerima atau mengakhiri panggilan, next track, previous track, dan untuk mengatur volume, mau naik ataupun turun. Dan yang pasti juga kalian bisa mengaktifkan atau menonaktifkan gaming mode. Tapi nih, kalau dari pengalaman saya sih lebih prefer pakai si Soundpeed ya untuk masalah di touch controlnya. Jadi dalam arti itu untuk volume kontrolnya terutama, dia tuh hanya tap satu kali yang kanan naik, tap satu kali kiri untuk menurunin.
Sedangkan si Buds Monster kita harus main ditahan. Nah, pengalaman saya tuh kalau main nahan tuh suka yang kelewatan. Nah, jadi bisa dibilang ketika naikin volume kegedean, ketika ngecilin kekecilan akhirnya. Sedangkan untuk True Engine 3 ya saya bisa ngatur volumenya dengan pas. Tapi buat keduanya sudah responsif kok. Cuman kok Buds Monster kadang-kadang agak terlalu sensitif ya. Jadi agak kesenggol gitu aja dia bisa langsung aktif. Sedangkan si Soundpit dia betul-betul kayak kita mau tap baru dia bisa ke tap. Untuk chipset keduanya udah sama, QCC 3040. Dengan Bluetooth, nah ini nih yang saya agak bingung. Kalau Buds Monster dia langsung bilang kok 5.2. Kalau untuk True Engine 3 SE, ada yang bilang sih seharusnya kalau sudah menggunakan Qualcomm 3040 itu Bluetoothnya sudah seharusnya 5.2. Tapi dari yang saya cari dan saya dapat di website resmi Soundpitnya dia masih Bluetooth 5.0. Buat kalian yang dapat informasi lebih boleh dong sharing di kolom komentar. Saya aja bingung ini gimana sih beneran 5.0 atau udah 5.2. Tapi kalau kita bicara audio codec, Buds Monster SBC, AAC, dan aptX. Tapi SBC, AAC, dan aptX. Dan aptX adaptif. Pengguna Android enak banget nih yang udah bisa support. Untuk single use keduanya udah bisa kok, mau kanan aja ataupun kiri aja. Kalau untuk jarak seharusnya Bluetooth 5.2 itu lebih jauh ya jaraknya dibandingkan yang 5.0. Kalau memang dia betul Bluetoothnya 5.0. Memang sih saya dapat si Buds Monster ini dia lebih jauh, tapi nggak yang signifikan banget. Jadi saya tes nih, biasanya saya taruh HP di kamar terus saya keluar. Ketika kehalang tembok beton nih, biasanya tuh kan Bluetooth 5.0 tuh mulai hilang-hilang dan saya jalan beberapa langkah terus dia ke disconnect. Pengalaman saya True Engine 3 memang dia lebih cepat disconnect, tapi Buds Monster paling 1-2 langkah baru dia disconnect. Jadi nggak terlalu jauh sih perbedaan kalau untuk jarak. Kalau untuk pairing di sini kelihatan bedanya nih ya. True Engine 3 harus mengalah sih. Bisa dibilang dia belum update kayak TWS-TWS zaman sekarang. Jadi dia tetap si earbuds ini harus dikeluarkan dari case. Sedangkan untuk Buds Monster tinggal buka tutup case-nya aja dia sudah bisa di pairing. Untuk pairingnya sendiri gampang kok ya, setelah kalian keluarkan earbuds si True Engine atau kalian buka si case Buds Monster, kalian tinggal search di HP kalian lalu pairing. Keduanya sudah auto on dan auto off. Cuman bedanya kalau True Engine 3 ketika dikeluarkan earbuds baru dia nyala, ditaruh dia langsung mati. Sedangkan si Buds Monster dibuka aja dia nyala. Kalau mau dimatiin secara ya auto, kalian harus tutup case-nya. Oke, kalau untuk koneksi ini saya nggak pernah nemu masalah ya untuk kedua TWS ini. Nah, misalkan nih benar sesuai dengan websitenya kalau True Engine 3 itu Bluetoothnya 5.0. Seharusnya si Buds Monster lebih unggul dong. Cuman kalau kita bicara audio codec, True Engine 3 dia lebih unggul dengan aptX adaptifnya. Jadi draw aja lah ya. Masing-masing kita kasih 1 poin. Untuk latency, keduanya sudah ada gaming mode. Sebenarnya sih kalau hanya untuk nonton YouTube atau buka-buka social network tanpa mengaktifkan gaming mode-nya sih sudah cukup nyaman ya. Dalam arti sudah bisa diterima kok sama telinga. Tapi kalau diaktifkan memang lebih baik lagi. Nah, kalau buat main game kayak gimana nih? Kita lihat aja tesnya. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Ini normal mode ya. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Oke, setelah kita lihat tadi latency testnya buat kedua TWS ini, menurut saya sih udah cukup nyaman buat dipakai main game kayak PUBG ya, atau misalkan kalian main Genshin Impact gitu, dia udah cukup nyaman kok. Eits, sebelum kita lanjut videonya, saya mau mengingatkan nih, Bongkar Bros sedang mengadakan giveaway 10.000 subscriber. Hadiahnya nggak main-main. Ada Eagle Elite XL, Eagle Fit 2, Eagle Energy Buds Pro,
dan juga uang tunai. Tapi tenang, ada hadiah hiburan dari CSI Zone, dari Avara, dan juga Neon. Untuk ketentuan lengkapnya, bisa nih langsung ke IG Bongkar Bro. Kita ke baterai. Untuk Buds Monster, dia per earbuds itu ada 40 mAh dan diklaim playtime-nya 10 jam. Wow. Cuman berdasarkan hasil tes kita di sini nggak dapet sih segitu ya. Kalau kita tes di sini tuh maksimal cuma dapat sekitar 5 jam aja. Berbeda dengan True Engine 3 SE yang di per earbuds-nya ada 55 mAh. Diklaim sih dia 6 jam. Tapi justru dari hasil tes kita di sini dapat lebih, bahkan 8 jam sampai. Untuk ngecharge earbuds-nya keduanya sama sih, butuh 1,5 jam. Tapi seharusnya sih si Buds Monster ini dia ada fitur fast charging yang ketika kita charging earbuds-nya 5 menit dapat 1 jam playtime. Cuman lagi-lagi setelah kita tes nggak sedapat itu juga sih, jadi ya nggak sampai 1 jam. Ya tapi lumayan lah, ada fitur seperti itu membantu. Kalau untuk baterai di case-nya, Buds Monster ada 300 mAh dan bisa ngecharge sampai 3 kali nih untuk earbuds-nya. Sedangkan di True Engine 3 SE dia ada 500 mAh, bisa ngecharge sampai 4 kali. Kalau untuk ngecharge si case-nya dengan tipe C-nya, Buds Monster cuma butuh sekitar 1,5 sampai 2 jam. Sedangkan True Engine 3 SE ya mungkin karena memang baterainya lebih gede, dia butuh 2 jam lebih, ya 2,5 jam lah. Berdasarkan hasil data-data tadi dan klaimnya dan juga hasil tes kita di sini, saya sih lebih milih True Engine 3 SE kalau untuk baterai. Untuk mikrofonnya, keduanya udah punya kesamaan. Masing-masing punya 4 mic. 2 mic di tiap earbuds-nya. Dan keduanya juga sudah mendukung CVC, tapi setahu saya untuk True Engine 3 SE ini dia masih 8.0. Sedangkan untuk si Buds Monster dia sudah yang 10th Gen atau generasi ke-10. Kita lihat aja mic testnya. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon True Engine 3 SE versi baru. Tapi ini dalam keadaan sepi. Cek 1 2 3 1 2 3. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil mikrofon dari Buds Monster. Tapi ini dalam keadaan sepi. Cek 1 2 3 1 2 3. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon True Engine 3 SE versi baru. Dan ini dalam keadaan jangkau. Cek 1 2 3 1 2 3. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Buds Monster yang ini dalam keadaan ramai. Cek 1 2 3 1 2 3. Oke, setelah kita lihat tadi tes mikrofonnya, buat saya sih keduanya hampir mirip ya. Tapi tetap ketika ada background sound nih, ya bisa dibilang tadi kayak jalanan yang ramai gitu, itu langsung kerasa kalau keduanya sih kurang baik untuk menghalangi suara ya sekitar itu. Jadi suara kita tuh agak-agak ketutup terkadang. Tapi memang ya, ini saya tesnya tuh hanya sekedar recording audio ke HP saya. Kalau digunakan pada saat telepon bisa aja hasilnya lebih bagus. Sekarang kita ke kualitas suaranya. Buat kedua TWS basshead ini, True Engine 3 SE dia dual dynamic driver with crossover. Dia tuh kombinasi titanium plated speaker dengan composite diaphragm speaker. Kalau Buds Monster dia single neodymium driver. Tapi untuk ukuran saya nggak dapet sih buat kedua TWS ini. Dan hasilnya untuk low-nya nih, udah kerasa enak buat kedua TWS ini. Dia udah panci bassnya, udah kerasa enak, sub bassnya juga tuh masih bisa masuk. Empuk juga dan cukup bulat. Untuk Buds Monster memang nih, bassnya kerasa lebih tebal. Tapi untuk True Engine 3 SE dia tuh kayak lebih baik menahan si bassnya ini biar nggak pecah, atau bisa dibilang tetap menahan bulat walaupun pada saat volume gede. Nah di Buds Monster pengalaman saya tuh ketika lagi dengerin EDM yang trap atau dubstep gitu, saya kerasa kurang nyaman, bassnya tuh kayak agak pecah gitu. Untuk midnya, keduanya kerasa cukup baik untuk detail dan clearnya. Walaupun memang kalau di telinga saya sih True Engine 3 SE dia lebih baik lagi untuk clear dan detailnya. Lebih kerasa nyaman aja. Kalau di high-nya sih untuk clearnya saya rasain sama ya buat kedua TWS ini. Cuman untuk detailnya sekali lagi saya lebih enak untuk di True Engine 3 SE. Lebih kerasa keluar aja gitu detailnya dan lebih rich gitu.
Tapi keduanya udah nggak nusuk kok, walaupun di volume yang cukup besar untuk di high-nya. Nah, untuk pemisahan di low, mid, dan high-nya, keduanya sebenarnya udah cukup bagus. Tapi yang saya rasain lagi-lagi, True Engine 3 tuh lebih baik. Dan memang untuk soundstage-nya juga lebih luas. Intinya kalau buat suara, kalian nyari bass. Keduanya sudah baik, walaupun ini memang lebih tebal. Tapi ini yang dia bisa lebih mempertahankan bulat. Cuman nih, misalkan kalian mau dengerin genre-genre lain. Nah, True Engine 3 SE dia lebih unggul di situ dengan dual drivernya. Sedangkan Bass Moser ya ada sedikit yang kayak aduh ini benar-benar buat bass head sih. Jadi untuk detail dan clearnya tuh kerasa agak kurang gitu. Langsung aja deh kita dengerin sound sample-nya. Kesimpulannya, kita recap deh. Untuk build quality dan desain, saya lebih suka True Engine 3 SE, kayak lebih ada effortnya. Untuk koneksi, saya bisa bilang sih keduanya mendapatkan 1 poin yang sama. Tapi kalau untuk baterai, True Engine 3 SE menang sih. Ya memang Bass Moser ada fast charging, tapi dari hasil tes kita nggak sesuai klaimnya. Ya bahkan baterainya juga nggak sesuai klaim sih. Kalau untuk fitting sama sih, untuk keduanya udah cukup baik untuk menahan di telinga. Nah, untuk sistem kontrol, ya mungkin alasan pribadi ya. Bisa dibilang saya lebih suka True Engine 3 SE dengan volume kontrolnya yang hanya 1 kali tap aja. Kalau untuk mikrofon, bisa dibilang sih keduanya ya mirip-mirip ya. Tapi untuk kualitas suara, jelas sih True Engine 3 SE menurut saya lebih baik. Jadi intinya kalau saya harus beli salah satu di antara 2 produk ini, yang mana yang lebih worth it nih? True Engine 3 SE. True Engine, True Engine, True Engine. Pak, belum selesai videonya, belum. Oh, belum itu? Belum. Oh, maaf. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Kalian udah bisa lihat tadi True Engine 3 SE sebagai pemenangnya dan akan maju ke babak selanjutnya. Biar nggak ketinggalan videonya, jangan lupa subscribe dan klik juga loncengnya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye! Bye.